Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadli Muhammad, mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2022 dengan NIM 164221081. Dalam video ini kita bakal membahas tentang teori normatif media dan juga bagaimana media berperan dalam demokrasi khususnya di Indonesia. Selain itu, kita juga akan melihat apakah media massa di Indonesia masih menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke videonya. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan teori normatif media? Nah, teori normatif media ini adalah kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana media harus berperilaku dan berfungsi dalam masyarakat. Nah, teori ini menetapkan standar dan pedoman tentang bagaimana media seharusnya bertindak dalam memenuhi fungsi sosialnya. Ada 4 peran utama media dalam teori ini, yaitu yang pertama itu ada monitorial role atau peran pengawasan. Peran ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Laswell. Nah, media berfungsi sebagai pengawas yang memantau lingkungan untuk mencari informasi yang relevan tentang peristiwa, kondisi, tren, dan ancaman. Media menyediakan informasi yang membantu masyarakat untuk tetap waspada dan memantau kekuasaan politik. Contohnya adalah ketika media melaporkan isu-isu penting seperti korupsi, kebijakan pemerintah, atau bencana alam. Yang kedua yaitu ada fasilitatif role atau peran fasilitatif. Dalam peran ini, media berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan publik dan mempromosikan bentuk-bentuk demokrasi. Media berperan sebagai perekat yang menyatukan komunitas dan meningkatkan kemampuan serta keinginan masyarakat untuk mendengarkan satu sama lain. Contohnya, saat media memberikan ruang untuk diskusi publik, debat publik, untuk informasi meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial. Yang ketiga yaitu ada radical role atau peran radikal. Nah, peran ini mengacu pada bagaimana media berperan dalam mengungkapkan akar dari hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan serta dampak negatifnya terhadap kualitas hidup dan kesehatan demokrasi. Nah, media yang memainkan peran ini biasanya menentang media arus utama yang cenderung melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa. Contohnya adalah media yang menyuarakan isu-isu minoritas, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Nah, yang keempat yaitu ada kolaboratif role atau peran kolaboratif. Nah, peran ini melibatkan kolaborasi antara media dan pemerintah dengan cara yang terbuka dan transparan. Media dan pemerintah bekerja sama untuk mendukung dan memajukan tujuan masyarakat. Contohnya bisa dilihat ketika media bekerja sama dengan pemerintah dalam kampanye kesehatan atau program pendidikan. Seperti itu. Oke, tadi kan sudah saya jelasin teori media massa normatif. Lalu bagaimana posisinya di Indonesia ini melalui perspektif media massa normatif ini? Nah, menurut saya sendiri di Indonesia peran media massa sebenarnya cukup beragam ya. Nah, sejak dahulu dalam menjalankan peran pengawasannya, kita bisa melihat media sering melaporkan kasus korupsi, kebijakan pemerintah yang kontroversial. Jadi peran pengawasan cukup terasa. Selain itu, media juga kadang-kadang menjadi ruang untuk diskusi publik seperti saat ada isu-isu penting yang ramai diperbincangkan. Nah, tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa nih menutup mata bahwa media di Indonesia seringkali terpengaruh oleh kepentingan tertentu, entah itu karena tekanan politik atau ekonomi. Akibatnya, ada kalanya media nggak sepenuhnya netral atau malah terkesan berpihak pada pihak tertentu. Jadi, walaupun media masih menjalankan perannya dalam demokrasi, ada beberapa tantangan yang membuat mereka belum sepenuhnya ideal. Nah, kalau ditanya, apakah media di Indonesia masih menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi? Menurut saya, jawabannya ya, masih. Tapi nggak selalu mulus. Nah, kita sering melihat di media melaporkan kasus korupsi atau masalah HAM, yang artinya mereka masih berusaha menjalankan peran pengawasannya. Contohnya, kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat sering jadi sorotan media, dan itu bagus untuk mengawasi pemerintah. Selain itu, media juga sering jadi tempat diskusi, terutama saat pemilu. Jadi kita sebagai masyarakat bisa dapat informasi yang lebih jelas soal kandidat dan programnya. Tapi
nggak bisa dipungkiri, kadang media terlihat agak condong ke pihak tertentu karena tekanan ekonomi atau kepentingan pemiliknya. Jadi, walaupun peran normatifnya masih ada, praktiknya kadang nggak sepenuhnya ideal. Jadi, kesimpulannya, teori normatif media ini sebenarnya membantu kita memahami bagaimana seharusnya media berperan dalam demokrasi. Nah, di Indonesia, media memang masih berusaha menjalankan perannya, terutama dalam hal pengawasan dan menyediakan ruang untuk diskusi. Tapi, nggak bisa dipungkiri juga nih, ada tantangan yang membuat peran media nggak selalu ideal, terutama ketika ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Jadi, sebagai penonton dan pembaca, penting banget buat kita tetap kritis dan gak menelan mentah-mentah semua informasi yang disajikan oleh media. Cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.